Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 156-160 begitu banyak rahasia. Jericho Lee merawat Qi Wei, jadi tidak perlu khawatir. Kemungkinannya hampir nol. Qi Wei mengalami kelumpuhan tulang belakang, semua ahli terkenal di bidang ortopedi tidak tahu harus berbuat apa dengan penyakitnya. Kemampuan, bagaimana dia bisa menyembuhkan mereka? Lelucon yang luar biasa. Yan Zhou mengejek. Kalau begitu, apakah dia benar-benar orang yang mengetahui penyebab kelumpuhan Qi Wei? Awalnya, keduanya tidak terlalu memikirkan kata-kata Yan Zhou, tetapi setelahnya mendengarkan analisisnya, masih ada logika di dalamnya. Yan Zhou menganggukkan kepalanya dengan pasti, seolah dia sangat yakin dengan spekulasinya sendiri. Saya khawatir ini bukan hanya mengetahui alasannya, bahkan mungkin ada hubungannya dengan dia. Kata-katanya yang menakjubkan mengejutkan mereka berdua. Mao Hai mengerutkan kening, dan menatapnya dengan ketidakpuasan. Omong kosong apa yang kamu katakan? Qi Wei lumpuh, itu jelas karena Jericho Lee. Dia tidak mengikuti peraturan rumah sakit, tidak mematuhinya, dan hampir menyebabkan kecelakaan medis. Tapi sekarang dia mengatakan bahwa penyebab kelumpuhan Qi Wei ada hubungannya dengan dia. Omong kosong. Ya. Ini semua salah Jericho Lee. Yan Zhou, apakah kamu makan obat yang salah dan kamu menjadi gila di sini? Bao Ziming melakukannya tidak percaya juga. Aku berkata, bisakah kalian berdua tidak terlalu naif? Kalian belajar kedokteran dengan saya, apakah saya perlu menjelaskan cara kerja rumah sakit? Yan Zhou dengan dingin mendengus, jika terjadi sesuatu, akan selalu ada kambing hitam. Keduanya terkejut, namun segera terdiam dan tidak lagi berbicara. Faktanya, profesi medis tidak selalu bersih. Terkadang, ketika kecelakaan medis terjadi, rumah sakit akan berusaha melalaikan tanggung jawab mereka dengan menyalahkan dokter tertentu, yang disebut sebagai pekerja sementara. Apakah Anda mengatakan bahwa Jericho Lee adalah kambing hitam? Saya tidak percaya. Orang itu mencuri perhatian kita. Dengan sekali lihat, kamu bisa tahu kalau dia adalah orang yang suka pamer. Tidak aneh kalau dia akan menimbulkan masalah jika dia memimpin ketika saatnya tiba, kan? Mao Hai tidak dapat menerima bahwa Jericho Lee adalah kambing hitam. Siapa yang peduli jika dia suka pamer? Apakah kamu melihat Qi Huaseng mempersulit rumah sakit rakyat? Yan Zhou membalas dengan dingin. Mao Hai langsung terdiam. Dia ingat bahwa sejak kejadian itu terjadi, seluruh kota Lusu menjadi gempar, tetapi sangat jarang terjadi kasus di mana tidak terjadi apa-apa di rumah sakit rakyat. Qi Huaseng melampiaskan semua amarahnya kepada Jericho Lee, dan sama sekali tidak meminta pertanggungjawaban rumah sakit rakyat. Bao Ziming menggaruk dagunya, tanggung jawab rumah sakit rakyat terlalu bersih, Qi Huaseng ini juga telah digunakan sebagai senjata oleh orang lain. Dari kelihatannya, seperti rumor yang beredar, Jericho Lee benar-benar menyelamatkan orang, dan tidak menyakiti mereka. Meskipun secara emosional sulit untuk menerima bahwa Jericho Lee, sang musuh, tidak bersalah, mereka sedang berdiskusi tentang Kuang Ziming saat ini. Yan Zhou berpikir selama beberapa menit, lalu menggunakan tangannya untuk memberi isyarat di atas meja, mari kita atur pikiran kita. Jika Jericho Lee benar-benar menyelamatkan Qi Wei saat itu, dan semuanya berjalan sesuai prosedur dan peraturan rumah sakit, maka Qi Wei seharusnya tidak mengalami gejala seperti itu. Itu benar. Itulah teorinya. Keduanya mengangguk setuju. Tetapi saat ini, Qi Wei entah bagaimana menjadi lumpuh tanpa alasan. Entah karena kesalahan dalam perawatan Jericho Lee dan dia tidak melakukan operasi secara akurat, sehingga mengakibatkan terjadinya cedera yang tidak disengaja. Tapi melihat informasi di dinding, tidak ada yang abnormal dengan pemeriksaan Qi Wei. Dapat dilihat bahwa ketika Jericho Lee menyelamatkan orang, dia tidak menyebabkan kerugian apapun pada Qi Wei. Kalau tidak, akan ada jejak pada data pemeriksaan pasca operasi. Ya, itu masuk akal. Apalagi, Yan Zhou menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, hanya ada kemungkinan kedua, yaitu seseorang melakukan sesuatu pada Qi Wei selama perawatannya. Ada yang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Mereka berdua melebarkan mata mereka pada saat yang sama dan menggelengkan kepala mereka pada saat yang sama, itu tidak mungkin kan? Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang salah, itu seharusnya meninggalkan bekas. Kecuali orang yang melakukannya cukup kuat untuk menghapusnya. Semua jejak. Ini adalah hal yang tidak dapat saya pahami, tetapi menurut apa yang saya pikirkan, itu tidak salah, Yan Zhou perlahan menjelaskan. Ada satu orang atau lebih yang, dalam proses Jericho Lee menyelamatkan orang lain, berubah menjadi buruk, menyebabkan Jericho Lee menyelamatkan nyawanya, tetapi dia lumpuh dan tidak dapat menemukan penyebab atau jejak apapun. Dan orang yang menyebabkan bencana tersebut, kebetulan adalah Kuang Ziming, atau seseorang yang Kuang Ziming kenal. Saat suara mereka memudar, mereka berdua menghirup udara dingin.
Kuang Ziming melakukan sesuatu pada Jericho Lee saat dia merawat pasien. Ini terlalu mengkhawatirkan. Mao Hai tidak dapat mempercayainya. Bao Ziming juga tidak dapat menerima hal ini terlalu keterlaluan. Ini hanyalah teori konspirasi. Kuang Ziming dan Jericho Lee tidak mempunyai permusuhan satu sama lain, mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Selain itu, apakah Jericho Lee bahkan melupakannya? Situasi di hari pertama dia datang ke rumah sakit. Kuang Ziming tidak pernah mengenalnya sejak awal. Dari mana datangnya permusuhan ini? Ketika Jericho Lee mencoba menyelamatkan seseorang, jika dia melakukan kesalahan, dua orang akan mati. Jika Jericho Lee secara tidak sengaja membunuh Qi Wei, Qi Huaseng pasti tidak akan melepaskannya, maka Jericho Lee juga akan kehilangan nyawanya karena pembunuhan. Kebencian macam apa yang membuat orang berharap bisa membunuh Jericho Lee? Yan Zhou mengulurkan tangannya dengan ekspresi polos, saya tidak tahu tentang ini, saya hanya membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang tersedia, dan mencapai kesimpulan ini. Orang yang bermusuhan dengan Jericho Lee seharusnya bukanlah Kuang Ziming sendiri, tapi dia pasti mengenalnya. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu takut Jericho Lee akan menemukan kebenaran. Pembunuh dan Kuang Ziming memiliki hubungan yang dalam, itu bisa membuktikan mengapa Kuang Ziming begitu takut, khawatir Jericho Lee akan melakukannya. Temukan penyebab kelumpuhan Qi Wei. Bao Ziming dan Mao Hai saling berpandangan. Meski sangat sulit dipercaya, akal budi mengatakan kepada mereka bahwa hal itu pasti benar. Kalau tidak, mustahil menjelaskan kurangnya sopan santun Kuang Ziming. Sepertinya pria itu punya banyak rahasia yang dia sembunyikan dari kita. Bao Ziming mendengus, ekspresinya sangat jelek. Mao Hai meliriknya, lalu menoleh untuk melihat catatan medis di dinding, kembalikan semuanya, cepat pergi, kalau dia tahu. Beberapa dari mereka menjadi bingung, mengembalikan barang-barang yang berantakan itu kembali ke posisi semula, kalau Jericho Lee curiga ada seseorang yang memasuki rumahnya. Setelah meninggalkan rumah dan menutup pintu, Chang Xuande masih merawat pasien ketika mereka kembali ke aula klinik. Kamu mau pergi kemana? Melihat orang itu telah kembali, Kuang Ziming berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yan Zhou memutar matanya, dan menjawab dengan senyuman yang sangat cerdas, saya hanya pergi ke halaman belakang untuk melihat-lihat, dan tidak melakukan apapun yang akan membuat saya bingung. Mao Hai juga menjawab, seolah sedang menunjuk sesuatu, ya, saya hanya bisa menonton, sangat sulit untuk menahannya. Kuang Ziming mengangguk, dia tidak peduli dan menoleh, pandangannya sekali lagi tertuju pada Jericho Lee dan Jericho Lee. Mereka bertiga saling memandang. Orang ini telah menatap Jericho Lee sejak kemarin, dan ekspresinya terlalu tidak normal. Bahkan orang buta pun tahu bahwa dia sedang memikirkan sesuatu. Perawatan diferensial C-157. Setelah sekitar 1 jam, Chang Xuande menyelesaikan operasinya. Baiklah. Jericho Lee, balut dia dengan gips, aku akan istirahat. Setelah menjahit lukanya, Chang Xuande menarik napas dalam-dalam dan menyeka keringat di dahinya. Setelah lebih dari 2 jam operasi, dia tidak tahan lagi. Ya Tuan. Serahkan sisanya padaku. Jericho Lee memandangnya dengan rasa terima kasih. Dia baru saja memperhatikannya sejak lama, dan selama operasi Chang Xuande, dia sengaja memperlambat kecepatannya sehingga dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Itu setara dengan pelajaran bedah. Jericho Lee mengeluarkan gips dan melilitkannya ke tubuh orang yang terluka. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia mengingatkan orang yang terluka itu lagi. Keluarga korban yang terluka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, membayar biaya pengobatan, mendapatkan resep dan pulang dengan rasa syukur. Hah. Setelah membersihkan aula, Jericho Lee meregangkan punggungnya dengan malas. Operasi 2 jam telah memberikan banyak manfaat baginya. Dia duduk di kursi dan dengan hati-hati memikirkan kembali operasinya. Kadang-kadang, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia mengeluarkan pena dan kertas untuk menuliskan pengalaman dan kekayaannya. Orang ini, bagaimana jika dia mengetahui rahasianya? Kuang Ziming menatap sosok Jericho Lee, pikirannya memikirkan masalah ini. Bao Ziming dan dua lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling menatap mata dengan tatapan asyik. Mereka saling memandang dan berkomunikasi. Apakah kamu melihatnya? Seperti ini lagi. Pasti ada masalah dengan dia. Bahkan tanpa kamu mengatakannya, aku sudah tahu bahwa dia pasti mengetahui penyebab kelumpuhan Qi Wei. Dia pasti tahu siapa pelakunya. Coba tebak siapa pelakunya. Untuk bisa membuatnya kehilangan akal sehat seperti itu, pelakunya harus memiliki hubungan yang dalam dengannya. Mungkin kerabatnya di rumah sakit. Dia mempunyai konflik kepentingan dengan Jericho Lee. Berhentilah membuat tebakan liar, berhati-hatilah agar dia tidak mengetahui isi kita. Mereka bertiga dengan santai memalingkan muka seolah-olah mereka sudah membahas masalah ini sebelumnya. Mereka berempat memendam niat jahat. Masing-masing memiliki jiu-jiu kecilnya sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang direncanakan pihak lain.
Sore berlalu dengan cepat dan tidak ada yang terjadi. Malam itu, Jericho Lee terus mempelajari catatan medis Qi Wei. Saat dia bebas, dia akan mengambil semangka dan meniru tangan tulang lembut untuk melatih manipulasi pengaturan tulangnya sendiri. Begitu saja, 7 atau 8 hari berlalu, dan itu adalah hari terakhir kelompok beranggotakan Bao Ziming dilarang merawat dokter mereka. Bagus sekali. Obat terlarang akhirnya habis. Hari-hari mengerikan seperti ini akhirnya akan berlalu, aku sangat tercekik. Setengah bulan pengobatan terlarang membuat mereka merasa seolah-olah mereka hidup tahun demi tahun. Melihat sudah waktunya, mereka semua merasa akan segera dibebaskan. Set. Tenanglah, Tuan sedang tidur, kan? Ingin membangunkannya. Kuang Ziming berbalik dan menatap ketiga orang yang bersemangat itu, dan mengerutkan kening dengan tidak senang. Efek kedap suara istana dalam sangat bagus. Bahkan jika kita berteriak, kita tidak akan dapat mendengar apapun di dalam, kata Mao Hai sambil mengerutkan bibir dengan tidak setuju. Tepat. Hari ini adalah hari terakhir pengobatan terlarang, dan akan dirilis besok. Yan Zhou menatapnya dengan ekspresi aneh. Kuang Ziming menggelengkan kepalanya, apa yang membuatmu bahagia? Setengah bulan ini, pusat perhatian kami telah direnggut olehnya. Bahkan jika pengobatan terlarang berakhir besok, apakah kita masih bisa mendapatkan kembali pusat perhatian kita? Guru sekarang sepenuhnya mengabdi padanya, apakah dia masih akan memperhatikan kita? Selama setengah bulan ini, Chang Xuande lebih sering meninggalkan aula dalam dibandingkan beberapa tahun terakhir. Jika mereka tidak dipanggil oleh Jericho Lee, mereka akan kehabisan untuk mengajari Jericho Lee pengobatan, membuat mereka iri dan iri. Selanjutnya, di masa lalu ketika Chang Xuande sedang menjalani operasi, dia hanya akan membiarkan murid-muridnya memberikan sesuatu kepadanya sebagai asisten, dan tidak akan membiarkan mereka memegang pisau sama sekali. Namun, Chang Xuande telah memintanya untuk lebih banyak membantunya dengan pisau bedah. Lebih dari sekali. Chang Xuande bahkan telah mengajarinya cara mengambil pisau bedah dan memperbaiki postur memegangnya, seolah-olah dia sedang mengajarinya sebagai murid resmi. Begitu dia mengatakan ini, mereka bertiga terdiam. Semuanya memiliki rasa tidak enak di mulut mereka. Sial. Saya tahu itu akan terjadi. Mengapa kami begitu terikat padanya, guru? Apakah kita tidak akan mengalahkannya dengan cara ini? Mereka bertiga tidak yakin. Mereka merasa bahwa bakat medis mereka tidak buruk, dan lebih kuat dari kebanyakan orang, jadi mengapa mereka tidak bisa mendapatkan perlakuan yang sama seperti Jericho Lee? Sangat mustahil bagi mereka untuk tidak memikirkan pengobatannya. Berhenti berdebat, biarkan dia mendengar lelucon. Kuang Ziming sangat tidak senang. Sejujurnya, dia ingin Jericho Lee mati. Tapi pria inilah yang telah mencuri perhatian mereka berkali-kali. Sekarang dia bahkan memihak Chang Xuande bersamanya, sehingga mereka semua menjadi bebek jelek. Mereka bertiga mendengus dan menutup mulut karena sedih. Saat ini, Chang Xuande keluar dari aula dalam. Dia menatap Kuang Ziming dan tiga orang lainnya, dan berkata tanpa ekspresi, aku ingat hari ini adalah hari terakhir pengobatan terlarang. Tapi izinkan aku mengingatkanmu, jika kamu melakukan kesalahan yang sama seperti sebelumnya, kemasi barang-barangmu dan enyahlah. Kegembiraan di hati keempat orang itu telah padam sepenuhnya ketika mereka mendengar ini. Dia menggigil dan menjawab, ya, guru. Chang Xuande menoleh, pandangannya beralih ke Jericho Lee yang duduk di kursi, dan memperlihatkan senyuman tipis, Jericho Lee, masuk. Ada yang ingin kukatakan padamu. Oh, oke. Jericho Lee melemparkan buku di tangannya ke kursi dan berjalan sambil tersenyum. Ketika mereka berdua memasuki aula dalam, Bao Ziming dan tiga lainnya merasa lebih buruk. Kuang Ziming tertawa sinis, apakah kamu melihatnya? Inilah bedanya. Ketika dia berbicara kepada mereka, wajahnya datar, tetapi ketika dia berbicara kepada Jericho Lee, dia menunjukkan ekspresi tersenyum. Huff, aku menolak menerima ini. Saya harus memikirkan cara untuk mengalahkannya. Sebagai Bao Ziming yang pertama kali datang ke klinik Xuande, jelas bahwa dia tidak ingin orang lain mencuri perhatiannya. Dia memiliki kualifikasi paling banyak di antara semua murid, jadi secara logika, murid-murid lain harus mematuhinya, ini adalah senioritas. Tidak apa-apa, kita harus menunggu sampai besok, kata Yan Zhou karena dia tidak bisa menahan diri untuk menerima pukulan itu. Hari penderitaan akhirnya berlalu. Keesokan paginya, mereka berempat tiba di rumah sakit. Mereka sangat aktif hari ini. Segera setelah mereka tiba, rumah sakit mulai membersihkan aula dan bahkan halaman. Saat Jericho Lee bangun, dia melihat 4 lebah kecil bekerja di halaman, dia bingung, aktif sekali. Lupakan saja, kalau mau bersih-bersih ya silakan saja. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jika orang-orang ini mengerahkan energi mental mereka untuk belajar kedokteran, mereka mungkin tidak akan mencapai tahap ini hari ini. Ketika dia melihat Chang Xuande, yang sedang beristirahat di bawah paviliun kecil, dia berjalan mendekat dan menyapanya. Selamat pagi, guru.
Duduk, Chang Xuande tersenyum dan melambai. Jericho Lee tersenyum dan duduk, lalu bertanya dengan sedikit ragu, Guru, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Apakah Anda mencoba mencari tahu buku kedokteran mana yang ingin kamu baca? Jika ada masalah, katakan saja. Chang Xuande meletakkan cangkir teh di tangannya. Yah, aku melihat sebuah buku tadi malam yang mengatakan bahwa cedera tulang apapun pasti menyebabkan kerusakan pada tubuh, ringan atau berat, tapi jika tidak, mungkin itu adalah kegagalan neurologis. Apa maksudnya? Bab 158 seseorang datang untuk mencari kesalahan. Oh, ini tadi novel, tapi buku apa itu? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Chang Xuande mengangkat alisnya, seolah penasaran dengan ide ini. Jericho Lee mengeluarkan sebuah buku kedokteran yang tidak terlalu tebal. Ini bukunya, deskripsinya ada di halaman 37. Saya sudah menggambarnya dengan kuas saya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar buku kedokteran semacam ini, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, dari mana Anda mendapatkan buku kedokteran semacam ini? Jericho Lee menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu dan tertawa, saya membeli ini dari sebuah kios kecil beberapa hari yang lalu. Saya merasa ini ditulis dengan cara yang cukup menarik jadi saya membelinya. Tidak mahal, Chang Xuande katanya sambil membuka buku kedokteran dan membaca beberapa halaman. Beberapa saat kemudian, dia melemparkan buku kedokteran tersebut ke atas meja. Buku ini, ada beberapa sudut pandang yang cukup baru, namun beberapa dari sudut pandang baru tersebut adalah salah. Beberapa di antaranya belum diverifikasi dan tidak tahu apakah itu benar. Hah? Jericho Lee terkejut, salah. Iya. Chang Xuande menganggukkan kepalanya, sebenarnya tidak mungkin salah, hanya saja berat sebelah. Ambil halaman pertama yang mengatakan bahwa ada benda asing di dalam tubuh, dan Anda harus mengeluarkannya, jika tidak maka akan mempengaruhi kesehatan Anda. Ini bukan kasusnya. Ada benda asing di tubuh saya. Bukankah harusnya dibersihkan? Jericho Lee tidak mengerti. Menurutnya, sebagai tubuh manusia, memiliki beberapa benda asing lagi pasti akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Membersihkan adalah cara yang paling aman. Chang Xuande menatapnya, gemetar kepalanya dan tertawa, salah. Benda asing awalnya merupakan istilah yang tidak akurat. Pengobatan tradisional Tiongkok berbeda dengan pengobatan Barat. Pengobatan Barat percaya bahwa selama itu bukan sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia, maka itu adalah benda asing. Benda asing harus dikeluarkan. Namun, TCM percaya bahwa hanya benda asing yang mempengaruhi kesehatan yang disebut benda asing, dan benda asing yang tidak mempengaruhi dapat berupa benda asing atau benda bermanfaat. Manfaat. Ini. Apa manfaatnya? Jericho Lee pingsan. Apakah benda asing juga mempunyai manfaat bagi tubuh? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya dia hanya berbicara omong kosong. Awalnya, kamu belum mempelajari semua ini, jadi tidak aneh jika kamu tidak mengetahuinya, Chang Xuande menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan. Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh, tahukah Anda tentang tumor simbiosis? Saya pernah mendengarnya. Ada banyak jenis tumor, tapi terkadang mereka tumbuh sangat khusus, menyatu dengan jaringan saraf, dan tidak mempengaruhi kesehatan Anda. Akan lebih baik jika tumor ini tidak diangkat, jika tidak maka akan menyebabkan kematian. Pada awalnya, Jericho Lee tidak mengerti, tapi setelah memikirkannya sebentar, dia menyadari sesuatu. Tuan, maksud Anda, tumor dan jaringan tubuh saling bergantung dan terikat bersama. Jika Anda ingin mengangkat tumor, Anda harus mengangkat jaringan saraf pada saat yang bersamaan, dan setelah jaringan saraf diangkat, kamu benar-benar akan mati di tempat. Anak ini layak untuk diajar. Chang Xuande mengangguk. Ada penyakit seperti itu. Jericho Lee terkejut, dia hanya melihat istilah ini sebelumnya di buku kedokteran, dia tidak pernah mengira penyakitnya akan begitu aneh. Penyakit ini, menurut metode pengobatan-pengobatan tradisional Tiongkok, jika tumor ganas tidak membahayakan nyawa seseorang, maka ia tidak akan dianggap sebagai benda asing dan malah menjadi benda yang bermanfaat. Apa jadinya jika kita menghilangkannya? Itu sebagai benda asing. Chang Xuande berkata sambil tersenyum. Jericho Lee sepertinya memikirkan sesuatu, dengan kata lain, ada banyak situasi serupa lainnya. Ia seperti batu. Ketika seseorang lahir, tubuhnya sedikit banyak akan menghasilkan berbagai macam batu, seperti batu kandung kemih, batu ginjal, dan lain-lain, namun sebagian besar batu tersebut pada akhirnya tidak akan mempengaruhi kesehatan hidup seseorang. Pengobatan Barat mungkin akan menyarankan Anda untuk melakukan operasi laser untuk menghilangkan batu tersebut, yang berbahaya bagi tubuh manusia, saya mengerti. Dengan kata lain, benda asing merupakan konsep yang relatif. Kita harus melihatnya bersamaan dengan penyakitnya. Melihat persepsi Jericho Lee yang tidak buruk, Chang Xuande menganggukkan kepalanya puas. Pengobatan tradisional Tiongkok memperhatikan keseluruhannya, jadi hanya melihat sebagian saja tidak akan cukup. Membuat penilaian yang akurat. Seperti buku kedokteran yang Anda beli ini, Anda dapat membacanya.
Namun pendapat dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya harus dilihat melalui dialektika. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Kamu harus membaca lebih banyak buku kedokteran dan menguatkan satu sama lain sebelum kamu dapat mengambil kesimpulan sendiri. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti, terima kasih Tuan. Jericho Lee sangat berterima kasih. Hanya beberapa kata saja sudah cukup baginya untuk menunjukkan banyak hal meskipun standar Chang Xuande tinggi. Chang Xuande berpikir sejenak, oh ya, sejak terakhir kali saya memberi Anda panduan medis, seharusnya ada lebih dari beberapa hari kan? Biarkan saya berpikir sebentar, saya akan mencarikan beberapa buku kedokteran untuk Anda untuk dibaca nanti. Oke, terima kasih Tuan. Jericho Lee terkejut. Baru-baru ini, dia keluar membeli buku kedokteran karena tidak ada buku kedokteran untuk dibaca. Namun, kata-kata ini jatuh ke telinga keempat orang itu, menyebabkan mereka merasa tidak nyaman. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka ingin mendapatkan buku kedokteran dari Chang Xuande, mereka harus mengerahkan seluruh upaya dan memikirkan cara untuk mendapatkannya, tetapi Jericho Lee harus mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan buku kedokteran tersebut. Perbedaan perlakuan antara keduanya terlalu besar. Pada pukul 2 siang, Chang Xuande keluar untuk mendiagnosis. Meninggalkan 5 murid yang menjaga rumah sakit, Jericho Lee duduk di kursi aula klinik dan mulai membaca buku. Saat dia sedang asyik menonton, keributan tiba-tiba datang dari pintu masuk rumah sakit. Tak lama kemudian, 5 preman yang mengenakan pakaian kotor bergegas masuk ke rumah sakit. Ketika mereka berlima masuk, mereka membuat orang-orang di rumah sakit ketakutan. Mao Hai mengerutkan kening dan bertanya, siapa kalian? Ini adalah klinik Xuande, bukan tempat bagi Anda untuk berperilaku buruk. Orang yang datang jelas tidak ramah, kemungkinan besar dia datang untuk menimbulkan masalah bagi rumah sakit. Dihadapkan pada peringatannya, para Antek tidak menganggapnya serius sama sekali. Antek terkemuka mendengus dengan jijik dan menyapu rumah sakit dengan tatapannya, bajingan yang mana Jericho Lee. Patuh menonjol. Mencari Jericho Lee. Kuang Ziming dan 3 lainnya terkejut, mereka mengira orang-orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka ada di sini untuk Jericho Lee. Beberapa dari mereka menoleh untuk melihat Jericho Lee yang duduk di kursi. Tanpa sadar, mereka merasakan dorongan untuk tertawa, mata mereka dipenuhi rasa schadenfreude. Melihat pihak lain bergegas ke arahnya, Jericho Lee tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan berkata dengan ekspresi tenang, saya Jericho Lee, ada urusan apa Anda dengan saya? Dia tidak mengenali kelima orang ini. Dari pakaian mereka, terlihat jelas bahwa mereka berada di dunia bawah. Mungkinkah dia salah satu bawahan Su Dadao? Itu tidak benar. Beberapa hari yang lalu, Su Dadao telah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Dia juga pernah melihat bawahannya, Jericho Lee, tapi mereka bukanlah orang-orang ini. Dia bahkan tidak tahu kapan dia memprovokasi orang-orang ini. Antek terkemuka menatap Jericho Lee dan tertawa sinis, jadi kamu bocah Jericho Lee. Aku bertanya-tanya sampah macam apa dia, tapi ternyata dia terlihat lemah. Pah. Bab 159 sesuatu telah terjadi. Pada akhirnya, dia meludah ke tanah dengan cara yang sangat tidak berbudaya. Jericho Lee tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, hatinya merasa agak tidak puas, mengapa saya tidak ingin Anda mengevaluasi saya? Katakan, siapakah kalian? Bocah ini cukup sombong. Pemimpin pengganggu memandangnya dengan jijik, kamu bahkan tidak mengenal kami, beraninya kamu menyentuh orang-orang kami. Apakah kamu lelah hidup? Penjahat lain di sampingnya berseru, di jalan ini, kamu bahkan tidak mengenal geng naga laut kami, dan kamu masih berani menjadi sombong. Dasar bodoh. Geng naga laut. Mendengar 3 kata ini, Bao Ziming dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Di daerah ini, ada 2 geng yang sangat kuat. Satu adalah geng naga laut, yang lainnya adalah geng Qianmun. Hampir semua orang mengetahui hal ini. Orang-orang dari kedua geng tersebut mendominasi dan hampir tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Mereka bahkan mendengar bahwa ada seseorang di eselon atas dari kedua geng tersebut, dan orang-orang yang memprovokasi mereka di masa lalu secara misterius menghilang pada akhirnya. Jericho Lee benar-benar memprovokasi geng naga laut. Sementara mereka berempat terkejut, hati mereka segera dipenuhi dengan ekstasi. Kabar baik. Jericho Lee telah memprovokasi musuh dengan geng naga laut yang begitu besar, dia mati karenanya tentu. Pada saat ini, Jericho Lee melihat kelima orang dengan geng naga laut dan mengerutkan kening, ekspresinya tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Dia secara kasar bisa menebak mengapa sekelompok orang ini datang mencarinya. Su Dadao. Dia telah menempatkan Su Dadao di kantor polisi, jadi tentu saja orang-orang dari kedua geng ini harus datang dan memberinya pelajaran. Ini juga yang Yuhi peringatkan padanya sebelumnya. Jericho Lee tersenyum tipis, ekspresinya tidak menunjukkan tanda-tanda panik atau ketakutan.
Nak, apa maksudmu? Ketika mereka mendengar itu, mereka menjadi marah. Jericho Lee terlalu malas untuk menjelaskan, dia melihat ke beberapa dari mereka, lalu duduk kembali di kursi dan menyilangkan kaki di bawah tatapan marah dari yang lain. Dia mengambil buku itu dan mulai membukanya. Apakah kalian datang mencariku untuk membalas dendam pada Zhu Dadao? Sepertinya, tidak peduli apa yang dilakukan Zhu Dadao, dia akan tetap memberi dua geng besar itu beberapa ratus ribu atau lebih. Atas nama uang, mereka harus membalaskan dendam Zhu Dadao. Tentu saja dia pasti akan menyelamatkan banyak orang, hanya saja dia tidak akan tahu apakah dia bisa menyelamatkannya atau tidak, lagi pula Yuhi bukanlah orang yang mudah. Anak, kamu masih berani sombong. Kamu pasti bosan hidup. Jika kamu bahkan tidak menaruh perhatian pada geng naga lautku, baiklah, tidak heran kamu berani membawa Zhu Dadao ke dalam perangkap. Beberapa dari mereka sangat marah, menatap Jericho Lee seolah ingin memakannya. Hentikan omong kosongnya. Master Sekte menyuruh kita memberinya pelajaran. Ayo cepat bersihkan dia agar kita bisa melaporkannya kembali. Siapapun yang menyinggung geng naga lautku tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Beberapa dari mereka menjadi marah dan bergegas menuju Jericho Lee. Salah satu dari mereka mengayunkan tinjunya, menghantam langsung ke kepala Jericho Lee, kecepatannya sangat cepat dan kejam. Saat tinjunya berjarak 1 cm dari kepala Jericho Lee tiba-tiba tersenyum dingin, dia mengambil manual medis dan membantingnya ke lengan antek itu. Kekuatan. Kecepatannya bahkan lebih cepat. Yang ada hanya suara teredam. Penjahat itu merasa lengannya patah. Sambil berteriak, dia buru-buru menarik tangannya kembali seolah sarafnya mengejang. Melihat ini, wajah yang lain berubah dan mereka dengan cepat melemparkan tinju mereka ke depan. Jericho Lee mendengus, mengambil buku medis dan dengan cepat memukul kepala 4 orang yang tersisa. Bang 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 bang. Diiringi 4 suara ketukan, kepala mereka berempat serasa mau meledak. Sangat menyakitkan hingga mereka menghirup udara dingin. Segera setelah itu, Jericho Lee berdiri dari kursinya, bergegas ke depan dan menendang kelima orang tersebut. Bang 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 bang. Dengan suara teredam yang sangat ritmis, mereka berlima langsung diusir di tempat. Seperti layang-layang yang talinya dipotong, mereka terbang keluar pintu langsung dari aula klinik, menggambar parabola yang indah, dan mendarat dengan keras di tanah seperti bola meriam. Dong. Suara tanah yang menghantam tanah bagaikan palu yang menghantam jantung, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang tak terkendali. Aula klinik sangat sunyi. Kuang Ziming dan 3 lainnya membuka mata lebar-lebar, menatap punggung Jericho Lee dengan tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Mereka berlima dikirim terbang oleh Jericho Lee dalam satu tendangan. Palsu, itu pasti palsu. Mereka pasti sedang melihat sesuatu. Mereka berempat mengucek mata tak percaya. Namun, 5 orang yang tergeletak di tanah di pintu masuk rumah sakit mengingatkan mereka bahwa mereka telah dikalahkan oleh Jericho Lee. Ekspresi mereka benar-benar suram, dan menjadi sangat tidak sedap dipandang. Jericho Lee maju selangkah dan perlahan berjalan di depan 5 orang itu. Dia mengukurnya dengan merendahkan dan berkata dengan dingin, kamu ingin memberiku pelajaran dengan kekuatan sekecil itu. Apakah tidak ada orang lain di geng naga lautmu? Pantas saja dia hanya bisa bekerja dengan orang seperti Zhu Dadao. Jika dia ingin menemukannya ada masalah denganku, dia harus mengirim beberapa ahli ke sana. Enyahlah. Saat kata terakhir keluar dari mulut mereka, wajah mereka berlima menjadi pucat. Zhang Huang merangkak dari tanah dengan panik dan melarikan diri. Mereka telah salah melihat, kekuatan Jericho Lee tidak seperti apa yang diberitakan di surat kabar, dia hanyalah seorang anak kecil yang tahu cara bertarung, seorang ranker yang menyembunyikan kemampuannya dengan baik. Melihat ke belakang 5 orang yang melarikan diri, tatapan Jericho Lee perlahan memadat, dan berpikir dalam hati, karena geng naga laut mengetahui keberadaanku, maka geng Qian Mun juga harus menyadarinya. Aku khawatir hari-hari di masa depan tidak akan begitu damai, saat dia sedang berpikir, teleponnya berdering. Dia sedikit terkejut. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat ID penelepon. Itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Dia menekan tombol jawab dengan bingung. Halo. Jericho Lee, apakah itu kamu? Saya Yurong, cepatlah datang, ada yang tidak beres dengan manajer Yu. Nada bicara Yurong di seberang telepon terdengar mendesak dan panik, jelas pihak lain sedang dalam masalah. Ada yang terjadi. Jericho Lee terkejut, dan langsung mengiyakan, tunggu saja, aku akan segera bergegas. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menutup telepon. Tanpa mempedulikan hal lain, dia berlari keluar gang. Kuang Ziming dan 3 lainnya melihat punggungnya yang menghilang, wajah mereka masih sangat jelek. Apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba seseorang berkata. Bao Ziming segera mendengus sambil mengatupkan giginya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu buta? Aku tidak melihatnya menjatuhkan penjahat yang menyebabkan masalah dengan begitu mudahnya tadi.
Sial, bagaimana dia bisa begitu kuat? Semakin kuat Jericho Lee, dia menjadi semakin marah. Menyaksikan musuh bebuyutannya menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit, itu bahkan lebih buruk daripada kematian. Tenanglah, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan orang-orang itu tadi? Mereka adalah anggota geng naga laut, apakah tidak apa-apa jika Jericho Lee memprovokasi mereka? Jangan meremehkan dia karena dia akan mendapat masalah nanti. Hai berkata dengan dingin. Kata-katanya membuat mata semua orang berbinar. Benar, benar. Geng naga laut bukanlah hal yang baik. Makam orang-orang yang memprovokasi geng naga laut sudah setinggi 10 meter. Dia tidak percaya bahwa bocah cilik itu akan selalu beruntung dalam menghindar. Dia pasti sudah mati. Trio terkepung C-160 dentang-dentang. Pintu dibanting dan ditendang berkali-kali disertai rentetan suara gedoran yang membuat jantung orang berdebar-debar. Brengsek. Buka pintunya. Cepat buka pintunya. Jika kamu tidak membuka pintu, aku akan mendobrak pintumu. Yuhi, aku tahu kamu menyembunyikan sampah, keluarlah sekarang juga. Mendengar rentetan tendangan di pintu dan makian marah, wajah orang-orang yang bersembunyi di ruangan itu menjadi pucat. Semuanya tampak cemas, dan ekspresi mereka dipenuhi ketakutan. Begitu kami terpecah belah, semua orang bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Manajer Yu, apa yang harus kita lakukan? Wajah kecil Yurong pucat pasi. Saat dia mendengar suara pintu dibanting, hatinya terbakar rasa cemas. Aku tidak tahu. Yuhi duduk di sofa, kepalanya menunduk dan tangannya memegangi rambutnya, dia sangat kesal. Yurong menggigit bibirnya dengan ringan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata, Manajer Yu, saya baru saja menelepon Jericho Lee. Dia akan segera datang, apa? Yuhi segera mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia tidak pernah mengira dia akan menelepon Jericho Lee secara diam-diam, dan dia memelototinya, berhentilah main-main. Siapa yang menyuruhmu meneleponnya? Tidakkah kamu tahu bahwa orang-orang dari geng naga laut juga mencarinya? Jika mereka menemukannya, dia pasti sudah mati. Yurong terkejut dengan kemarahan Yuhi, namun masih mengerutkan bibirnya dan menjelaskan, bukankah Jericho Lee memukuli Zhu Dadao? Dia sangat kuat, mungkin. Omong kosong. Yuhi segera menyela kata-katanya, dan dia menjadi semakin marah, bisakah Zhu Dadao dibandingkan dengan geng naga laut? Tidak peduli seberapa kuat Zhu Dadao, dia hanyalah satu orang. Ada begitu banyak orang di geng naga laut dan begitu banyak ahli di dalamnya, bagaimana Jericho Lee bisa menangani semuanya sendirian? Dalam pandangannya, agar Jericho Lee bisa menjaga Zhu Dadao, kekuatannya pasti sangat mengejutkan. Tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Namun, Jericho Lee hanyalah satu orang. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan mampu melawan geng sebesar geng naga laut, apalagi sekte bulan darah. Jika dua geng besar dijumlahkan, setidaknya akan ada 2 hingga 300 orang. Dengan begitu banyak orang, bagaimana bisa Jericho Lee menangani mereka? Dia datang ke sini saat ini untuk mencari kematian. Manajer Yu, jangan marah. Saya pikir dia mungkin benar. Pada saat ini, orang lain yang berdiri di samping angkat bicara. Yuhi menoleh dan melihat ke atas, mengerutkan kening. Cudong tertawa dan merentangkan tangannya, saya tidak main-main, saya mungkin tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi Jericho Lee ini berbeda. Yuhi terkejut, apa maksudmu? Senyuman Cudong menjadi lebih lebar saat dia berjalan ke depan dan menjelaskan sambil tersenyum, saya tidak punya niat lain, saya hanya ingin mengatakan bahwa orang yang dikenal manajer Yu ini memiliki latar belakang yang unik. Ketika dia datang kepada saya di hari pertama untuk meminta informasi, dia berpura-pura murni, dan saya benar-benar tertipu olehnya, berpikir bahwa dia tidak tahu apa-apa. Kemudian, ketika saya mendengar bahwa manajer Yu mengirim Sudadao ke kantor polisi, dan tahu bahwa itu sudah waktunya padanya, aku sadar kalau aku telah salah menilainya. Yuhi bingung, sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Jangan khawatir, dengarkan penjelasanku yang lambat, Cudong berjalan ke sisi sofa dan duduk, menghela napas dengan puas. Saya menyelidikinya sebelumnya, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Manajer Yu, saya khawatir Anda tidak tahu, dia adalah orang yang diunggah beberapa waktu lalu, namanya adalah Saudara Fan. Orang yang membunuh Barehead Hai, kan? Yuhi membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Itu benar, itu dia. Cudong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, anak itu bersembunyi dengan sangat baik. Beberapa waktu lalu, di kawasan Universitas Kedokteran, Barehead Hai mengalami konflik dengan seseorang bernama Sun Qiang. Suatu hari, ketika Barehead Hai membawa beberapa orang untuk mencari masalah dengan Sun Qiang, dia benar-benar hancur. Pada akhirnya, seseorang bernama Brother Fan maju dan membunuh Barehead Hai dalam beberapa saat. Saya yakin, orang itu adalah Jericho Lee. Itu tidak mungkin, kan? Yuhi masih tidak percaya bahwa pemuda biasa seperti Jericho Lee sebenarnya memiliki latar belakang yang begitu hebat.
Tidak boleh ada nama yang sama. Cudong menggelengkan kepalanya, saya khawatir Anda bahkan tidak mengenal manajer Yu. Dia tidak hanya membunuh Barehead High, dia bahkan membunuh seorang pengganggu dari area gerbang kota. Siapa? Zheng Dahao. Dia. Wajah Yuhi berubah, dia tiba-tiba berdiri dan menatapnya, terkejut, itu tidak mungkin kan? Bagaimana dia bisa mati di bawah tangan Jericho Lee? Reputasi kejam Zheng Dahao sangat bergema. Dia sendiri adalah seorang tiran, setelah masuk penjara, dia bisa dianggap sebagai tokoh terkenal di dunia. Cudong berkata dengan percaya diri, awalnya saya tidak percaya ini, saya membiarkan saudara-saudara saya pergi ke Universitas Kedokteran untuk menyelidikinya. Dia tidak hanya membunuh Zheng Dahao di depan banyak orang, manajer Yurong, yang mendengarkan di samping, dengan cepat bereaksi, apakah Anda mengatakan bahwa seorang mahasiswa Universitas Kedokteran pergi ke rumah sakit rakyat untuk melakukan praktik ilegal, dan hampir menyebabkan kecelakaan medis, menyebabkan kematian putra petugas Qi Hua Seng? Orang itu, apakah itu Jericho Lee? Cudong tersenyum dan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Yurong dan Yuhi tersentak, bola mata mereka hampir lepas dari rongganya. Cudong terkekeh, asal-usul orang itu bahkan lebih rumit dari yang kamu kira. Kudengar dia dan Sun Qiang berteman sejak mereka masih muda, di mana Qi Hua Seng memimpin orang untuk menemukan masalah dengannya beberapa kali, tetapi pada akhirnya, mereka adalah semua dipukuli olehnya. Meskipun tidak ada rumah sakit yang berani membawanya, manajer Yu, apakah Anda ingat bahwa dia memberitahu Anda bahwa dia sekarang magang di klinik Suande? N. Yuhi mengangguk, dia tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya, tapi hatinya kacau. Dia sangat memahami betapa mengesankannya klinik Suande dan apa artinya magang di rumah sakit ini. Pemilik klinik Suande adalah Chang Suande, seorang dokter Tiongkok terkenal di bidang pengobatan. Meskipun tidak ada yang tahu mengapa dia bersembunyi di kota Luzhu dan membuka rumah sakit sekecil itu, kekuatannya tidak membuat siapapun meragukannya. Seseorang yang bisa menjalin hubungan dengannya haruslah orang kaya atau bangsawan. Dan untuk bisa menjadi murid Chang Suande, atau dimasukkan ke tangan Chang Suande melalui koneksi keluarga mereka, latar belakang murid seperti itu jelas tidak biasa. Entah itu, Chang Suande akan mengambil inisiatif untuk merekrutnya sebagai murid magang. Jelas Chang Suande tidak akan mengambil inisiatif untuk merekrutnya sebagai pekerja magang, yang berarti dia pasti menggunakan suatu bentuk hubungan untuk memasuki klinik Suande untuk menjadi pekerja magang. Untuk dapat membuat Chang Suande memiliki reputasi yang buruk dan menjadikan Qi Hua Seng sebagai muridnya, terlihat bahwa Jericho Lee pasti mengenal beberapa tokoh penting. Saya juga melakukan kesalahan. Jadi anak itu memiliki latar belakang yang bagus. Yuhi merasa rumit, tapi di saat yang sama, dia sangat bahagia. Dia tiba-tiba merasa bahwa mereka memiliki peluang untuk diselamatkan.